Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas presentasi yang efektif. Presentasi adalah mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau karya tulis atau karya ilmiah di depan khalayak ramai untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Tujuan presentasi adalah memberikan informasi yang biasa disampaikan oleh para pakar atau ahli. Kedua, untuk meyakinkan audiens dengan menyampaikan ide atau pendapat. Ketiga, memperkenalkan produk yang dilakukan oleh para wiraniaga untuk menginformasikan produk-produknya. Yang keempat, untuk menginspirasi audiens yang biasa dilakukan oleh para motivator. Dan yang terakhir, untuk menghibur audiens yang dilakukan oleh para entertainment. Selanjutnya unsur presentasi yang terdiri dari presenter, materi, audiens, dan sarana. Lalu cara mempersiapkan presentasi di depan publik. A. Menetapkan tujuan presentasi. B. Menganalisis audiens atau hadirin terdiri 1. Jumlah dan komposisi. 2. Memprediksi reaksi atau respon audiens. 3. Tingkat pemahaman atau latar belakang audiens. Dan yang terakhir, hubungan audiens dengan pembicara. C. Pembuatan slide presentasi dengan memilih tema desain yang relevan. Hindari sajian teks yang panjang, memakai alur yang teratur, memberikan multimedia yang relevan. Satu slide berisi satu pesan, dan perhatikan karakter dan ukuran huruf. Selanjutnya cara menyampaikan presentasi. Yang pertama, mempersiapkan diri dengan cara sering latihan dan mempersiapkan penampilan yang menarik. Yang kedua, mempersiapkan materi dan bahan. Dengan membuat pembuka yang menarik. Menyiapkan slide presentasi yang jelas dan menarik yang meliputi tambahan visual yang berkesan, mengurangi penggunaan bullet point, dan hindari penggunaan transisi yang berlebihan. Selanjutnya, siapkan struktur penyampaian yang tepat. Sajikan secara sistematis. Melakukan storyboard. Yang 6, libatkan audiens dengan sesi tanya jawab. Perhatikan intonasi dan bahasa tubuh. Jadilah diri sendiri dan banyak latihan presentasi dengan energi. Yang ke-11, menggunakan jeda saat presentasi dan tetap tenang. 12, datang lebih awal untuk menunjukkan profesional. Yang ke-13, melakukan kontak mata dengan audiens. Yang 14, memantau waktu presentasi. 15, memberikan contoh yang nyata. Dan terakhir, kemas penutup dengan tepat, yaitu ringkasan atau kesimpulan. Yang ketiga, cara penyampaiannya harus santai, sopan, dan tidak terburu-buru. Intonasi dan bahasa tubuh kamu jelas, sering melakukan interaksi dengan audiens, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, dan selipkan selingan atau humor untuk mencairkan suasana. Dan selanjutnya, struktur presentasi yang terdiri 1. Pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya ada 4 bentuk persiapan narasi dalam presentasi. Yang pertama, presentasi naskah. Pembicara berbicara berdasarkan teks catatan maupun slide di layar. Yang kedua, presentasi hafalan.
Beberapa pembicara mempersiapkan apa-apa yang akan dibicarakan di depan publik, kemudian dibaca beberapa kali sehingga hafal. Yang ketiga, presentasi dadakan. Presenter berbicara secara spontan. Yang terakhir, presentasi extemporer, yaitu pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian, pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Selanjutnya, ada model presentasi. Yang pertama, model presentasi yang persuasif, artinya merayu, membujuk, atau menghimbau. Contohnya, dengan memperkenalkan produk baru dalam kegiatan marketing dan pengarahan pada masyarakat. Yang kedua, model presentasi penyampaian informasi. Contoh diantaranya adalah seorang manajer yang sedang mempresentasikan status dari sebuah proyek atau rangkaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, seperti laporan finansial atau kebijaksanaan pemasaran, penyampaian proposal untuk meminta dana. Yang ketiga, model presentasi pelatihan atau training, misalnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru atau sebagainya. Selanjutnya, persiapan presentasi. Yang pertama, persiapkan materi. Yang kedua, persiapkan bahan-bahan pendukung seperti tayangan slide atau PowerPoint, rekaman, dan lain-lain. Yang ketiga, periksa sebelumnya, yaitu kesiapan sarana, ruangan, dan bahan yang akan dibagikan. Yang keempat, coba semua peralatan yang akan dipakai saat presentasi. Dan yang terakhir, siapkan mental Anda sebelum presentasi. Selanjutnya, pada saat presentasi, kalian harus datang tepat waktu, berpakaian sesuai aturan, perlu warming up, perhatikan reaksi hadirin, pandanglah hadirin. Dan yang terakhir, berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas, tepat, diucapkan dengan jelas untuk presentasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, suara. Kalian harus memiliki volume suara yang dapat didengar. Jangan berbicara untuk diri sendiri, memiliki variasi intonasi untuk penekanan, dan yang terakhir, bernapas secara teratur. Hal yang penting yang perlu diingat. Yang pertama, posisi presenter. Materi atau posisi tayangan, jangan menimbulkan bunyi-bunyian yang tidak perlu. Selanjutnya, teknik presentasi. Hal yang tidak boleh dilakukan. A. Membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu. B. Mengulang kata-kata yang sama. C. Membaca apa adanya bahan yang ditayangkan. D. Berbicara seperti kaset diputar ulang. Yang terakhir, tidak memandang hadirin, menunduk saja atau menerawang. Pada saat tanya jawab, 1. Catat pertanyaan dengan baik. 2. Klarifikasi pertanyaan jika perlu. 3. Jawab secara tepat sasaran atau to the point. Dan terakhir, jawab ditujukan kepada seluruh audiens, bukan hanya kepada penanya. Selanjutnya, macam-macam aplikasi presentasi. Yang pertama, Microsoft PowerPoint. Yang kedua, K-Presenter. Yang ketiga, OpenOffice Impress. Yang keempat, Google Slide, Zoho, Slidebean, Prezi, Keynote, LibreOffice Impress, Canva, dan yang terakhir, Visme. Selanjutnya, manfaat presentasi. Yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, media pembantu untuk penjabaran materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi atau profesional. Yang keempat, audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar. Dan yang terakhir, memupuk mental yang ada dalam diri pembawa materi presentasi. Kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan banyak latihan dan praktik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.